Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan ke materi pertemuan keempat. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas properti zat murni, di mana properti dari zat murni dapat berupa 3 macam fase, yaitu solid, cair, maupun gas. Di sini kita akan banyak membahas tentang perubahan properti atau perubahan fasa dari cair ke gas. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bagaimana air dapat berubah fasa dari cair menjadi gas, di mana proses perubahan fasanya bermula dari fase kompres liquid, lalu ketika dipanaskan temperaturnya naik hingga mencapai kondisi fase cair jenuh, di mana fase cair jenuh itu tercapai ketika temperaturnya mencapai temperatur saturasi. Ketika temperaturnya mencapai temperatur saturasi, maka fluida tersebut akan mulai mendidih atau berubah fase menjadi uap. Nah, proses perubahan fase menjadi uap itu tidak terjadi secara sekaligus, akan tetapi bertahap. Mulai dari terbentuknya sekian persen uap, lalu semakin lama proses perubahan fasenya semakin besar fase uapnya. Nah, angka kualitas uap itu ditunjukkan dengan nilai X. Ya, jadi semakin besar proporsi uapnya, maka nilai X-nya semakin besar. Angkanya mulai dari 0 sampai 1. 0 itu 0%, 1 itu 100%. Nah, ketika mencapai 100%, maka fluida tadi dari awalnya cair jenuh 0% uap menjadi uap jenuh 100% uap. Nah, ketika uap tadi terus dipanaskan, maka temperaturnya akan naik. Nah, ketika dia naik atau lebih besar dari temperatur saturasi, maka dia telah mencapai fase dari superheat. Nah, kita akan membahas tentang fase superheat. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang fase campuran. Jadi kemarin kita telah membahas yang fase campuran. Bagaimana kualitas uap, perhitungan kualitas uap, bagaimana menghitung spesifik volume, entalpi, dan internal energi dari fase campuran, dan bagaimana menentukan apakah properti tersebut atau fase tersebut berada di titik campuran, maupun di cair jenuh atau di uap jenuh. Nah, sekarang kita akan banyak membahas tentang superheat. Nah, ciri-ciri dari superheat adalah ini. Ya, jadi kalian bisa memperhatikan ada beberapa ciri-ciri dari fase superheat. Yang pertama adalah tekanannya lebih rendah dibanding tekanan saturasi pada temperatur yang diketahui. Saya contohkan begini. Kita punya, contohkan tekanan 1 atmosfer atau 100 kilopascal. Di sini diketahui temperatur saturasinya 100 derajat Celcius. Nah, apabila diketahui temperatur 100 derajat Celcius, di mana untuk temperatur derajat Celcius berarti dari tabel kita bisa tahu tekanan saturasinya ini 101,3 kilopascal. Ya, ini dari tabel A5. Dari tabel A5 kita tahu bahwa tekanan saturasinya untuk temperatur 100 derajat Celcius adalah 101,3 kilopascal. Nah, apabila diketahui tekanan 90 kilopascal dan temperatur 100 derajat Celcius, maka ini fasenya adalah superheat karena memenuhi kriteria yang pertama.
tekanannya lebih rendah dibanding tekanan saturasi pada temperatur yang diketahui. Ya, jadi mudahnya kita sketch dalam sini. Untuk 100 derajat Celcius, tekanannya 101,3 kPa. Nah, kalau dia tekanannya ternyata 90 kPa, berarti kan 90 kPa ada di sini. Ya, ini 90 kPa. Sementara temperatur yang diketahui 100 derajat Celcius. Nah, kalau kita gambar, kita tarik garis 100 derajat Celcius, kita akan dapat titiknya ada di sini. Artinya, pada tekanan 90 kPa, temperatur 100 derajat Celcius, fasenya sudah ada di superheat. Ya, bukan lagi berada di titik jenuh. Baik cair jenuh, uap jenuh, maupun berada di antaranya di campuran. Nah, jadi kriteria yang pertama telah tercapai. Tekanannya lebih rendah dibanding tekanan saturasi pada temperatur yang diketahui. Jadi cara cek mudahnya, kalau diketahui temperatur 100 derajat Celcius, kita cari berapa tekanan saturasinya. 100 derajat Celcius, tekanan saturasinya 101,3 kPa. Sementara yang diketahui pada soal 90 kPa. 90 kPa lebih kecil dari 101,3 kPa. Maka fasenya adalah fase superheat. Nah, yang kedua, temperaturnya lebih tinggi dibanding temperatur saturasi pada tekanan yang diketahui. Kita coba sketkan lagi. Jadi, temperatur yang diketahui lebih tinggi dibanding temperatur saturasi. Kriteria kedua. Kita gambar lagi. Jadi, paling mudah dengan menggambar TV diagramnya. Nah, ini untuk mudahnya kita ambil contoh tekanannya 101,3 kPa. 101,3 kPa, temperatur saturasinya adalah 100 derajat Celcius. Nah, pada kriteria kedua, temperatur lebih tinggi dibanding temperatur saturasi pada tekanan yang diketahui. Berarti diketahui contoh soalnya tekanannya 101,3 kPa. Nah, karena diketahui tekanan 101,3 kPa, kita cari pada tabel berapakah temperatur saturasinya pada 101,3 kPa. Kita dapat angkanya adalah 100 derajat Celcius. Nah, di soal yang diketahui pada soal, contoh temperaturnya 110 derajat Celcius. 110 derajat Celcius lebih besar dari temperatur saturasi, yaitu di 100 derajat Celcius. Maka dari sini fasenya adalah superheat. Kalau kita plotkan di sini contohnya, diketahui tekanannya 101,3 kPa, temperaturnya 110. Maka tinggal kita plot. Ini 101,3, di mana temperatur saturasinya 100 derajat Celcius, lalu temperatur yang diketahui di 110. Ini 110. Maka dia nanti adanya di sini. Artinya fasenya adalah fase superheat. Nah, ini kriteria kedua. Selanjutnya, 3 kriteria di bawah ini mirip. Spesifik volume lebih besar dari spesifik volume gas pada tekanan atau temperatur yang diketahui. Internal energi lebih besar daripada internal energi gas pada tekanan atau temperatur yang diketahui. Entalpi lebih tinggi dari entalpi gas pada tekanan atau temperatur yang diketahui. Jadi tiga kriteria yang di bawah ini, baik spesifik volume, internal energi maupun entalpi, ini polanya sama. Spesifik volume yang diketahui lebih besar dari VG-nya atau spesifik volume gas pada tekanan atau temperatur yang diketahui. Nah, saya contohkan seperti ini. Contoh. Kita ambil angka dulu dari tabel pada tekanan 100 kPa. 101,3 kPa ya. Kita ambil angka yang dari sini.
Oke. Kita ambil VG-nya. Ini VG. Lalu kita ambil UG. Ini UG. Dan kita ambil HG. Ini adalah HG. Nah, kita tuliskan 1,6734. Ini VG-nya 1,6734. UG-nya 2506. HG-nya 2675,6. Oke. Nah, kita contohkan. Contoh. Diketahui temperaturnya 100 derajat Celcius dan volume spesifiknya adalah 1,8 meter kubik per kilogram. Oke. Nah, dari sini maka kita tinggal menggambar ini TV diagramnya. Ya, kita gambarkan TV diagramnya, lalu kita tulis temperatur saturasinya 100 derajat Celcius. Lalu kita lihat VG-nya. Nah, VG yang diketahui adalah 1,8. Sementara VG pada 100 derajat Celcius, temperatur saturasi 100 derajat Celcius adalah 1,6734. Nah, kalau kita plot di sini, 1,6 berarti 1,8 kurang lebih ada di sini. Ini 1,8. Kita tarik ke atas. Ya, ini 100 derajat. Kita tarik di sini. Maka ketemu nanti posisinya ada di sini. Artinya ini fasenya adalah superheat. Atau kita ganti soalnya. Diketahui tekanannya 101 kilopascal. (101,3 kilopascal). Lalu VG yang diketahui adalah 1,8 meter kubik per kilogram. Ya. Kita hapus dulu yang ini. Oke. Nah, diketahui tekanannya 101 kilopascal. Ya, ini 101,3 kilopascal ya, 1 atmosfer. Lalu VG-nya 1,8. Setelah kita gambarkan ini, garis jenuh, garis tekanan konstannya 101, lalu kita plot ke atas. Ini VG pada 1 atmosfer, 101,3 adalah 1,6734. Nah, sementara VG yang diketahui adalah 1,8. Nah, kita plot ke atas. Berarti titiknya ketemu di sini. Ini fasenya adalah superheat. Oke. Nah, cara kedua dan ketiga sama. Contoh, diketahui tekanannya 101,3 kilopascal. UG-nya, internal energi, ini U yang diketahui adalah 256. Ini contoh 2600 kilojoule per kilogram. Sementara tekanannya 101,3. Nah, ini tekanan 101,3 kita gambarkan dengan garis jenuhnya. Lalu contoh U-nya ada di sini. 2600. Kita tarik ke atas. Maka ini akan ketemu di fase superheat. Lain halnya kalau mau di sini diketahuinya U-nya 2000. 2000 itu ada di mana? Ini 2506, ini UF-nya 418. Berarti 2000 ada di sini. Nah, kalau 2000-nya di sini kita plot ke atas, maka dia ketemunya di campuran. Tapi karena diketahui U-nya 2600, kita plot ke atas ketemunya di superheat. Begitu juga kalau diketahui temperaturnya.
atau diketahui temperatur 100 derajat Celcius. Jadi ini polanya sama. Begitu juga dengan H. Diketahui P 101,3, hanya diketahui contoh 3000. Nah, sama. Ini Hg-nya 2675, 3000 contoh ada di sini. Nah, kita plot ke atas. Ketemunya sama, ada di fase superheat juga. Ya, jadi ini caranya sama. Nah, kita lihat dalam contoh soal. Ya, jadi ini ada 5 kriterianya. Apabila salah satu saja sudah terkonfirmasi dengan salah satu kriteria, maka dia bisa dipastikan ada di fase superheat. Nah, cara mencarinya sebenarnya lebih mudah dengan pakai gambar seperti ini. Kalau pakai persamaan, kadang kita bingung atau kebolak-balik. Kalau dengan ngeplot gambar seperti ini akan jauh lebih mudah. Nah, kita lihat di sini. Contoh 3/7. Tentukan temperatur dari air jika tekanannya 0,5 megapascal dan entalpinya 2890 kilojoule. Yang ditanya adalah berapa temperaturnya. Nah, yang pertama, ketika kita dapat angka ini, kita harus cari tahu dulu ini fasenya apa. Ya. Maka kita lihat. Diketahui tekanan 0,5 megapascal. Entalpinya 2890 kilojoule per kilogram. Maka cara ngeceknya, kita lihat berapakah UG. Berapakah Hg, cara ngeceknya. Cara cek berapa Hg pada 0,5 megapascal atau 500 kilopascal. Nah, kita lihat di tabel. Pada 500 kilopascal, ini 500 kilopascal, ini adalah angka Hg-nya. 2748,1. Ya, berarti di sini 2748,1. Nah, entalpi yang diketahui ternyata lebih besar dari entalpi Hg-nya. Maka ini fasenya adalah superheat, merujuk pada cara ini. Entalpi yang diketahui lebih besar dari Hg pada tekanan atau temperatur yang diketahui. Atau kalau mau lebih jelasnya, kita bisa plot seperti gambar di bawah ini. Ya, diketahui Hg-nya 2748, ini tekanan 0,5 megapascal. Lalu H yang diketahui pada soal 2890. Nah, 2890 ada di sini angkanya. Lebih besar dari 2748. Kalau kita plot ke atas, maka dia akan ketemu di titik ini. Ini fasenya adalah superheat. Nah, setelah diketahui bahwa fasenya superheat, maka kita perlu melihat ke tabel superheat dengan merujuk pada tekanan yang diketahui. Jadi diketahui tekanannya 0,5 megapascal. Kita lihat ke tabel superheat. Jadi tabel superheat itu ada di A6. Ya, superheat water. Nah, cara melihat tabel superheat ini berbeda dengan tabel sebelumnya. Berbeda dengan tabel A4 dan A5. Pada tabel superheat, setiap tabel dikelompokkan berdasarkan tekanan. Contoh, tekanan 0,1 megapascal. Maka tabelnya 0,1 itu ini. Ya, ini 0,1. Lalu tekanan 0,05, 0,1, dan seterusnya. Maka kita melihat ke tekanan 0,5. Ya, ini tekanan 0,5 megapascal. Lalu tadi pada soal diketahui entalpinya adalah 2890. Ini garis entalpi ya. Jadi yang ini entalpi. Ini entalpi. Tadi diketahui entalpinya 2890. Nah, kita lihat entalpi kita ada di mana? 2748.
2855, 2961. Ternyata tidak berada pada angka yang tepat, akan tetapi berada di antara sini. Ya. 2855, 2961. Kita punya 2890. Berarti berada di antara dua data ini. Di sini dia letaknya. Temperaturnya berarti ada di antara ini. Di antara 200 dan 250. Maka ketika kita mendapat angka seperti ini, berada di nilai antara, untuk menghitungnya kita perlu persamaan interpolasi. Nah, kita akan coba menginterpolasi data ini. Ya, kita ambil dulu angkanya. Nah, kita coba di sini. Interpolasi. Ini angka tadi. Nah, sebelumnya kita rumuskan dulu bagaimana persamaan interpolasi. Interpolasi adalah persamaan untuk mencari nilai antara. Jadi contoh seperti ini. Kita punya dua data yang diketahui. Ya, data A dan data B. Sementara yang kita cari adalah data di X. Ya. X itu kalau kita plot, nilainya ada di sini. Ini NX, ini NA, dan ini NB. Maka untuk mencari NX, nilai antaranya, persamaannya adalah NX sama dengan NA ditambah X kurang A bahagi B kurang A dikali NB kurang NA. Nah, kita ambil angka ini contoh. Yang kita mau cari adalah berapa temperaturnya. Berarti NX-nya adalah temperatur. Ya. NX-nya adalah temperatur antara. Nah, diketahui NA-nya 200. NB-nya 250. Berarti ini NA 200, NB-nya 250. Lalu nilai A-nya adalah 2855,8. Dan nilai B-nya adalah 2961. Sementara X adalah entalpi yang diketahui, 2890. Nah, kita tinggal hitung. NX atau temperatur X sama dengan NA 200 tambah X kurang A 2890 kurang 2855,8 dibahagi B kurang A 2961 kurang 2855,8 dikali NB kurang NA 250 kurang 200. Nah, tinggal kita hitung. 200 tambah 2890 kurang 2855,8. 34,2. Bahagi 2961 kurang 2855,8. 105,2 dikali 250 kurang 250.
34,2 bagi 105,2 kali 50 tambah 200. Maka kita dapat temperaturnya adalah 216,25. Ya, ini adalah temperatur yang dicari tadi. 216,25 atau digenapkan 216,3. Nah, selanjutnya, setelah kita membahas superheat, maka yang terakhir kita akan membahas fase cair terkompresi atau kompres liquid. Nah, kriterianya adalah 5 kriteria ini. Ya, jadi tekanannya lebih besar dari tekanan saturasi pada temperatur yang diketahui. Temperaturnya lebih rendah dari temperatur saturasi pada tekanan yang diketahui. Lalu untuk spesifik volume, internal energi, dan entalpi ini sama. Spesifik volumenya lebih kecil dari VF pada tekanan atau temperatur yang diketahui. Internal energinya lebih kecil dibanding internal energi cair jenuh pada tekanan atau temperatur yang diketahui, dan entalpinya lebih kecil dibanding entalpi cair jenuh pada tekanan atau temperatur yang diketahui. Nah, kita contohkan yang pertama, tekanan lebih besar dibanding tekanan saturasi pada temperatur yang diketahui. Contoh, diketahui temperatur 100 derajat Celcius, tekanannya 120 kilopascal. Nah, ini dari sini kita lihat berapa tekanan saturasinya. Pada 100 derajat Celcius, tekanan saturasinya 101,3 kilopascal. Sementara tekanan yang diketahui pada Sol adalah 120 kilopascal. Artinya 120 lebih besar dibanding tekanan saturasi. Maka ini kompres liquid. Kalau kita melihat pada plotnya seperti ini. Nah, ini 100 derajat. Tekanan saturasinya 100 derajat, 101,3 kilopascal. Nah, ini tekanan yang diketahui adalah 120. 120 ada di sini. Nah, artinya pada 120 derajat dan 120 kilopascal dan 100 derajat Celcius, dia ada di sini titiknya. Atau dia berada di fase kompres liquid. Nah, yang kedua, temperatur lebih rendah dari temperatur saturasi pada tekanan yang diketahui. Ini yang pertama ya. Yang kedua, contoh diketahui temperaturnya 80 derajat, tekanannya 101,3 kilopascal. Nah, cara ngeceknya, tekanan 101,3 kilopascal, kita lihat kan berapa temperatur saturasinya. Ternyata temperatur saturasinya adalah 100 derajat Celcius. Temperatur yang diketahui 80 derajat Celcius lebih kecil dari temperatur saturasi. Maka ini adalah kompres liquid. Kalau kita plot seperti ini. Ini tekanannya 101,3. Artinya temperatur saturasinya 100 derajat Celcius. Sementara temperatur yang diketahui di sini 80 derajat Celcius. Maka akan ketemu di titik ini. Artinya ini dia di kompres liquid ya, karena di bagian sebelah kiri. Kalau bagian sebelah kanan berarti dia super heat. Nah, selanjutnya 3, 4, dan 5 ini sama. Polanya sama. Volume spesifik yang diketahui lebih kecil dari volume spesifik cair jenuh pada tekanan atau temperatur yang diketahui. Kita coba lihat tabel. Contoh pada tekanan 101,3, volume spesifiknya adalah 99,97. Nah, kita plot di sini. VF 99,97. Tekanan 1 atmosfer. Nah, contoh.
diketahui tekanan 101,3 kilopascal, VF-nya 90 meter kubik per kilogram. Ya, jadi kalau kita garis, ini TV diagram, ini tekanannya 101,3, VF-nya 99, kita punya VF yang diketahui adalah 90. Ada di sebelah kirinya 99. Maka kalau kita tarik ke atas, nah dia ada di fase kompres liquid. Begitu juga dengan internal energi dan entalpi. Nanti kalian bisa coba plotkan sendiri. Polanya sama. Nah, selanjutnya pada kompres liquid, kalau kita lihat di tabel A5 itu cair jenuh, tabel A6 ini superheat. Nah, selanjutnya tabel A7 ada kompres liquid. Nah, ini kompres liquid. Kalau kita lihat datanya ini sama seperti caranya yang superheat. Ya, jadi dia digolongkan berdasarkan tekanan. Ya, kalau kita lihat ini pada tekanan 5 megapascal, ini 10, 15 dan seterusnya. Nah, ini tabel kompres liquid. Akan tetapi data pada tabel kompres liquid ini sangat terbatas. Kalau kita lihat ini memulai dari 5, 10, 15 sampai 50. Bagaimana kalau ternyata pada soal diketahui tekanannya 100 kilopascal atau 0,1 megapascal. Nah, kita nggak punya tabelnya. Atau 500 kilopascal, 0,5 megapascal. Ini juga kita nggak punya tabelnya. Maka solusinya seperti apa? Solusinya kita bisa menggunakan pendekatan. Nah, pendekatannya adalah pada kotak ini. Untuk tekanan dan temperatur yang diketahui, kita bisa pakai pendekatan seperti ini. Volume spesifiknya sama dengan volume spesifik cair jenuh pada temperatur yang diketahui. Internal energinya sama dengan internal energi cair jenuh pada temperatur yang diketahui. Dan entalpinya sama dengan entalpi cair jenuh pada temperatur yang diketahui. Nah, untuk entalpi, apabila kita membutuhkan persamaan yang lebih akurat, maka kita bisa pakai persamaan ini. Ya, ini lebih akurat dibanding yang ini. Ya, jadi ini kasar. Ini pendekatan kasar. Ini pendekatan halusnya, yang akuratnya. Tapi untuk volume spesifik dan internal energi ini sudah cukup. Nah, ini sudah cukup akurat. Nah, bagaimana cara pakainya? Kita contohkan seperti ini. Diketahui temperatur 100 derajat Celcius. Maaf, kita ganti angkanya. Jangan 100. Diketahui temperaturnya 60 derajat Celcius. Dan tekanannya 60, tekanannya 101,3 kilopascal. Yang ditanya, berapakah volume spesifiknya? Nah, kita lihat. Pertama, kita harus cross-check dulu ini fasenya apa. Nah, dari data ini, fasenya apa? Kita lihat, temperatur saturasi pada 101,3 kilopascal. Kita lihat, ini temperatur saturasi pada 101,3 adalah 100 derajat Celcius. Temperaturnya ini lebih kecil dari temperatur saturasi. Maka kriteria ini terpenuhi ya. Temperatur lebih kecil dari temperatur saturasi. Maka ini pasti fasenya adalah kompres liquid. Ya, dari situ kita bisa tahu bahwa ini fasenya kompres liquid. Nah, sekarang kita punya tekanan 101,3 kilopascal, temperatur 60. Kita coba pakai tabel dulu. Kita lihat pada tabel, ternyata tekanan yang ada mulai 5 mega, 5, 10, 15, dan seterusnya. Sementara yang
101,3 kilopascal tidak ada di tabel. Maka kita tidak bisa pakai tabel, kita pakai pendekatan. Pendekatannya adalah volume spesifik sama dengan volume spesifik cair jenuh pada temperatur yang diketahui. Nah, persamaan yang digunakan volume spesifik sama dengan mendekati volume spesifik pada temperatur yang diketahui, di mana temperatur yang diketahui adalah 60 derajat Celcius. Ini volume spesifik cair jenuh ya. Maka tinggal kita lihat di tabel, berapakah VF pada 60 derajat Celcius. Kita pakai tabel A4, tabel temperatur. Nah, ini tabel temperatur, 60 derajat, berapakah VF-nya? Ini VF. Ya, berarti VF-nya adalah 0,001017. Di sini volume spesifiknya sama dengan 0,001017 meter kubik per kilogram. Ya, caranya seperti ini. Nah, kita lihat pada contoh soal. Contoh soal 3-8. Tentukan internal energi dari air dalam fase kompres liquid pada temperatur 80 derajat Celcius dan tekanan 5 megapascal. Ya, jadi di sini diketahui temperatur 80 derajat Celcius, tekanannya 5 megapascal. Yang ditanya adalah berapakah internal energinya, U-nya. Nah, di sini data menggunakan jadi ditanya berapakah internal energi. Yang pertama menggunakan yang A, data dari tabel kompres liquid. Ya, jadi ada dua data yang ditanya. A dari tabel, yang B pakai saturated liquid data atau pakai pendekatan. Ya, pendekatan pakai persamaan U sama dengan UF pada temperatur yang diketahui. Lalu berapa persen errornya? Ya, jadi selisih antara data dari tabel dengan ini berapa persen. Nah, jadi diketahui tekanan 5 megapascal, temperatur 80. Yang pertama ditanya pakai tabel A7. Datanya maka kita dapat di sini 333,82. Ya, jadi kita pakai tabel A7, tabel kompres liquid. Nah, ini tabel kompres liquid, tekanannya 5 megapascal, temperatur 80. Maka kita dapat nilai internal energinya ini, 333,82. Ini mudah. Ini pakai tabel, kita dapat langsung 333,82. Yang kedua, pakai data saturasi atau pakai persamaan ini. U sama dengan UF pada 80 derajat Celcius. Kita lihat, ini berarti pakai tabel A4. Tabel A4 pada temperatur 80 derajat Celcius. Ya, berarti U-nya sama dengan UF pada 80 derajat Celcius. Ini UF pada 80 derajat Celcius, kita dapat angkanya adalah 334,97. Ini dari tabel 334,97. Nah, jadi ini data eksaknya. Data eksak atau data yang tepat dari tabel kompres liquid. Sementara ini adalah data pendekatan menggunakan internal energi cair jenuh pada 80 derajat Celcius. 333,82 dan 334,97. Maka errornya adalah 334,97 kurang 333,82 bagi 333,82 kali 100, maka kita dapat nilai errornya adalah 0,34%. Jadi error dari data eksaknya, errornya hanya 0,34%, di mana dia lebih kecil dari 1%. Maka data ini cukup bisa diterima. Nah, contoh soal selanjutnya.
ini mencakup fase cair jenuh, uap jenuh campuran, kompres liquid, dan superheat. Contoh soal 3 strip 9. Menggunakan tabel uap untuk menentukan properti. Jadi contohnya, soal 3 strip 9 yang A, diketahui X-nya 0,6, P 200. Carilah berapa temperaturnya, berapa internal energinya, dan fasenya apa. Yang kedua, yang B, diketahui temperatur 125, internal energinya 1600. Carilah berapa tekanannya, berapa X-nya, dan berapa apa fasenya. Yang ketiga, diketahui tekanannya 1000, internal energinya 2950. Berarti yang dicari temperatur, X, dan fase. Yang D, diketahui temperatur 75, tekanan 500. Carilah berapa U-nya, berapa X-nya, dan apa fasenya. Dan yang terakhir, yang E, diketahui tekanan 850, X-nya 0. Fasenya apa, internal energinya berapa, dan temperaturnya berapa. Kita mulai dari yang pertama, yang A. Yang A diketahui tekanan 200, fasenya X-nya 0,6. Ya, jadi yang A, tekanannya 200 kilopascal, diketahui X-nya 0,6. Nah, secara cepat, karena kita lihat nilai X-nya 0,6, maka kita bisa tahu bahwa ini adalah fase campuran. Kenapa? Karena fase campuran nilai X-nya itu berada di antara 0 dan 1. Ya, jadi kalau X berada lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka bisa dipastikan dia fasenya adalah campuran. Nah, karena dia fase campuran, maka temperaturnya sama dengan temperatur saturasi pada tekanannya 200 kilopascal. Kita tinggal lihat di tabel tekanan. Nah, tekanan 200 kilopascal, temperaturnya ini 120,21. Nah, ini kita dapat dari tabel 120,1 pakai tabel A5. Selanjutnya, yang ditanya, fasenya sudah, temperaturnya sudah, internal energinya berapa? Karena dia campuran, maka kita pakai internal energi sama dengan UF tambah X UFG. Untuk menyelesaikan ini, kita perlu tahu dulu UF pada 200 kilopascal. Jadi kita harus lihat dulu UF pada 200 kilopascal itu berapa, dan UFG pada 200 kilopascal itu berapa. Kita lihat di tabel. 200 kilopascal ini nilai UF. Ini UF. Ini UFG. Ya, 504,5 dan 2024,6. Ya, ini UF 504,5, UFG-nya 2024,6. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan. UF 504,5 tambah X 0,6 kali UFG 224,6. Maka kita dapat nilai internal energinya adalah 1719,26. Selanjutnya, soal yang B. Yang B diketahui temperatur 125, U-nya 1600. Nah, jadi diketahui temperatur 125 derajat Celcius, U-nya 1600 kJ per kilogram. Nah, yang pertama kita harus cari ketika kita dapat contoh seperti ini, angka 125 ini kita lihat berapa UF pada 125 derajat Celcius dan berapa UG pada 125 derajat Celcius. Pakai tabel temperatur.
125 derajat Celcius. Ini adalah UF-nya. Dan ini adalah UG. 524,83 dan 2534,3. Ya, 524,83 dan 2534,3. Nah, U yang diketahui adalah 1600. Jadi kalau kita gambar seperti ini UG, ini UF. UF itu 524,83, UG-nya 2534,3. U kita ada di mana? Nilai U yang diketahui ada di mana? Ternyata yang diketahui adalah di 1600. 1600 itu di sini. Nah, artinya fasenya apa? Ini cair jenuh, uap jenuh, sini kompres liquid, ini superheat, maka yang ada di antara ini adalah fase campuran. Oke, maka dari sini kita bisa tahu bahwa fasenya adalah campuran. Nah, kalau dia fasenya campuran, jadi pakai ini ya, metodenya untuk ngecek tadi. Atau bisa pakai cara plot seperti ini angkanya. Nah, karena dia fasenya campuran, maka mencari tekanannya, tekanan sama dengan tekanan saturasi pada temperatur yang diketahui, 125 derajat Celcius. Kita lihat di tabel, pada 125 derajat Celcius tekanannya 232,23. 232,23 kilo Pascal. Berarti kita sudah tahu tekanannya berapa, fasenya apa. Yang terakhir kita harus cari adalah X-nya berapa. Nah, ini sudah dapat tekanan. X-nya berapa? Kita pakai persamaan ini. X sama dengan U kurang UF per UFG. Ya, jadi persamaan ini bentuknya, kalau yang diketahui internal energi pakai ini, kalau yang diketahui V berarti X sama dengan V kurang VF bagi VFG. Kalau yang diketahui entalpi, H kurang HF bagi HFG. Sama bentuknya, hanya diganti H, V, dan U. Nah, tinggal kita masukkan 1600 kurang UF, 524,83 bahagi UFG. UFG-nya 2009,5. Maka kita dapat nilai X-nya 0,535. Selanjutnya, yang soal C. Yang C, diketahui tekanan 1000, U-nya 2950. Ya, tekanan 1000, P-nya 1000 kilopascal, U-nya 2950. Nah, ini caranya sama seperti cara yang B. Kita cari dulu berapa UF pada 1000 kilopascal dan berapa UG pada 1000 kilopascal. Ya, lihat di tabel tekanan 1000 kilopascal. Nah, ini angka 1000 kilopascal. UF-nya 761, UG-nya 2582,8. 761,39, 2582,8. Nah, kita punya 2950. Coba kita gambarkan ulang. UF 761 39, UG 2582,8, U yang diketahui 2950. Nih,
2950. Berarti dia ada di fase apa? Ini cair jenuh, ini uap jenuh, sini campuran, sini kompres liquid, berarti sini adalah superheat. Ya, dari sini kita dapat fasanya adalah superheat. Kita tahu fasenya superheat. Kalau superheat berarti angka X-nya dia sama dengan 1 karena dia uap 100%. Berarti X-nya 1. Lalu yang terakhir kita perlu tahu berapa temperaturnya. Nah, dari sini kita lihat ke tabel, tabel superheat. Pada 1000 kilopascal. Nah, ini 1000 kilopascal atau 1 megapascal. U-nya 2950. 2950 berada di antara angka ini. 2875, 2957. Dia ada di sini kan? Maka kita perlu interpolasi. Nah, kita coba interpolasi lagi. Berdasarkan angka ini, kita interpolasi. Masih ingat persamaan interpolasinya? Tx sama dengan Na tambah X kurang A bagi B kurang A kali NB min Na. Na-nya 350, NB-nya 400, A-nya 2875, B-nya 2957. Yang diketahui X-nya 2950. Nah, temperaturnya sama dengan 350 tambah 2950 kurang A 2875,7 bahagi 2957,9 kurang 2875,7, 400 kurang 350. .250 tambah 74,3 bahagi 82,2 kali 50. Maka kita dapat temperaturnya 295,19. Ya. Maaf. 350 ini. Ya, 395,19. Nah, selanjutnya yang D. Soal D, diketahui temperatur 75, tekanan 500. Temperatur 75, tekanannya 500 kilopascal. Nah, ini cara ceknya bisa kita lihat dari contoh. Di 75, kita cari berapa tekanan saturasi pada 75 kilopascal. .75 kilopascal. Nah, ini 75 kilopascal temperatur saturasi. Oh, maaf, ini 75 derajat. 75 kilopascal di sini di bawah.
Nah ini, 75 kilopascal, tekanan saturasinya adalah 91,76. Dari sini terdapat 91,76. Ya. Nah, ini tinggal kita cek. Tekanannya ternyata lebih besar dari tekanan saturasi. Artinya dia ada di kompres liquid. Atau kalau kita mau pakai yang ini, berarti kita ceknya dari bawah. Jadi pakai cara ini bisa. Cara ini, kompres liquid ya, karena tekanan lebih besar dari tekanan saturasi. Kalau kita lihat ke aturan tadi, kompres liquid, nih, tekanan lebih besar dari tekanan saturasi, maka dia masuk kompres liquid. Atau kalau mau pakai penjelasan yang ada di contoh soal, berarti ngeceknya dari sebaliknya. Ya. Tekanan 500 kilopascal, cari temperatur saturasi pada 500 kilopascal. Nah, tadi kebalik ya. Oh ya, ini kebalik. Tekanan 500 kilopascal berarti cari temperatur saturasi dari 75 derajat Celcius harusnya. Jadi maaf, yang pertama tadi salah. Ini harusnya kalau kita pakai cara yang pertama ya. Salah lihat tabel tadi. Harusnya pakai yang ini. 75 derajat Celcius, maka tekanannya 38,597. Ya, 38,957 kilo Pascal. 75 derajat Celcius. Nah, tapi nanti ketemunya sama. Tekanannya lebih besar dari tekanan saturasi. Nah, cara yang kedua, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita lihat dari tekanannya. Tekanan 500 kilopascal, maka temperatur saturasi pada 500 kilopascal berapa? Pakai tabel tekanan. Nah, tabel tekanan, ini 500 kilopascal, temperatur saturasinya adalah 151,83. Nah, tinggal kita cross check. Temperaturnya lebih kecil dari temperatur saturasi. Temperatur tadi 75 derajat Celcius, lebih kecil dari temperatur saturasi 151. Maka fasenya adalah kompres liquid. Atau kalau kita gambarkan seperti ini garis tekanan konstan untuk 500 kilopascal. Temperatur saturasinya 151, yang diketahui 75. Maka dia ada di sini. Ini kompres liquid. Nah, karena kompres liquid, maka X-nya pasti 0, karena dia 100% dalam bentuk cairan. Selanjutnya tinggal kita cari berapa U-nya. Untuk kompres liquid, kita pakai pendekatan U sama dengan UF pada temperatur yang diketahui, di mana temperatur yang diketahui adalah 75 derajat Celcius. Nah, dari tabel A4 kita dapat 75 derajat Celcius itu internal energi cair jenuhnya adalah 13,99 ya. 75 derajat Celcius. Ini 75 derajat Celcius, UF-nya adalah 313,99. Dan yang terakhir adalah soal E. Soal E diketahui tekanan 850, X-nya 0. Nah, yang E diketahui tekanan 850 kilopascal, X sama dengan 0. Apabila diketahui X sama dengan 0, maka ini merujuk ke cair jenuh. Maka karena dia cair jenuh, tekanannya 850, maka temperaturnya sama dengan temperatur pada
8 temperatur saturasi pada 850 kilopascal. Dan internal energinya sama dengan internal energi cair jenuh pada 850 kilopascal. Nah, ini tinggal dilihat ke tabel tekanan. Tabel A5, lihat ke 850 kilopascal. 850 kilopascal, temperatur saturasinya 172,94, internal energi cair jenuhnya 731. Ya, ini dia. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gas ideal. Gas ideal adalah gas yang mempunyai sifat ideal sehingga dimungkinkan penurunan persamaan matematis hubungan antar beberapa variabel dari properti gas. Sifat gas ideal yang diinginkan tersebut adalah gaya tarik-menarik antar molekul gas diabaikan, total volume molekul gas diabaikan terhadap volume ruangan. Asumsi pertama memungkinkan bahwa semua energi kinetik molekul menghasilkan energi tumbukan molekul ke dinding, sedangkan asumsi kedua memungkinkan tidak ada pengurangan energi kinetik molekul karena tumbukan antar molekul diabaikan. Nah, persamaan gas ideal berdasarkan persamaan Gay-Lussac, yaitu PV sama dengan nRT. P adalah tekanan, V adalah volume, N bilangan molekul, R konstanta gas universal, nilainya adalah 8,314 kJ per kilomol derajat Kelvin, dan T temperatur. Temperatur dalam persamaan digunakan adalah temperatur derajat Kelvin. Nah, massa gas di dalam ruangan dapat dihitung apabila jumlah molekulnya diketahui. Andaikan massa molarnya sama dengan M, maka massa gas di dalam ruangan sama dengan massa gas sama dengan massa molar kali jumlah molarnya, jumlah molekulnya. Dan volume ruangan sama dengan massa kali volume spesifik. Nah, dari dua persamaan ini, kita bisa menulis ulang persamaan PV-nRT sama dengan PV-mRT. Ya. Jadi, ini persamaan awalnya PV-nRT. Kita bisa tulis ulang dalam bentuk PV-M, pakai massa kali R kali T. Nah, apabila jumlah massa di antara dua kondisi sama dengan sama, jadi apabila massa 1 sama dengan massa 2, maka kita bisa tuliskan persamaannya seperti ini. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Menurut penelitian, beberapa jenis gas seperti udara, oksigen, hidrogen, helium, argon, neon, karbon dioksida dapat diperlakukan sebagai gas ideal dengan penyimpangan hasil perhitungan terhadap kondisi sebenarnya hanya sekitar 1%. Ya, jadi beberapa gas ini dapat disebutkan sebagai gas ideal karena nilai error perhitungannya hanya 1%. Gas yang dipadatkan seperti uap di dalam kettle, zat refrigeran dalam mesin pendingin tidak boleh diperlakukan sebagai gas ideal karena penyimpangannya terlalu besar. Ya, jadi gas refrigeran atau gas yang dipadatkan pada uap, gas uap yang dipanaskan atau uap bertemperatur tekanan tinggi tidak bisa diasumsikan sebagai gas ideal. Data propertinya harus dilihat dalam tabel termodinamika untuk gas yang bersangkutan. Nah, contoh. Diketahui sebuah ruangan dengan volume 4 meter kali 5 meter kali 6. Ya, volume ruangan didapat dari panjang kali lebar kali tinggi ruangan, 4 kali 5 kali 6. Sehingga kita dapat luas ruangannya adalah 120 meter kubik. Diketahui tekanannya 100 kilopascal dan temperaturnya 25 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah massa udara? Ya, berapa massa udara yang ada di dalam ruangan apabila diketahui volumenya 120, tekanannya 100, temperatur 25. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa massanya dari 3 properti yang diketahui. Massa, atau kita ulang dari persamaan pertama, PV sama dengan mRT. Maka massa sama dengan PV bagi R kali T. Ya.
PV bagi R kali T. Tekanannya 100 kilopascal, volumenya 120 meter kubik, bahagi R. R adalah konstanta gas ideal. Untuk udara, nilainya adalah 0,287 kilopascal meter kubik per kilogram derajat Kelvin. Nah, untuk melihatnya kita pakai tabel yang ini. Nah, ini adalah udara, tabel A1. Ini R-nya, 0,2870. Jadi kalau soalnya diganti dengan karbon dioksida, maka kita tinggal cari karbon dioksida. Ini kalau dia karbon dioksida. Nah, berarti kalau contoh di dalam tadi ruangannya pakai udara fluidanya adalah karbon dioksida, maka R-nya ini. Nah, tapi di soal tadi udara, maka R-nya 0,287. Nah, dari sini kita bisa hitung bahwa massa udara di dalam ruangan tadi adalah 140 kg. Selanjutnya, contoh yang kedua. Sebuah alat ukur tekanan mengukur tekanan pada ban 210 kilopascal sebelum perjalanan dan 220 kilopascal setelah perjalanan. Ya, jadi dari hasil pengukuran P1 gauge 210 kilopascal, P2 gauge 220 kilopascal. Di mana tekanan atmosfernya, diketahui tekanan atmosfernya 95 kilopascal. Dengan mengasumsikan volume dari ban konstan, berarti volume 1 sama dengan volume 2 sama dengan konstan. Dan diketahui temperatur awal sebelum perjalanan 25 derajat Celcius, maka pertanyaannya, berapakah temperatur udara di dalam ban setelah perjalanan? Nah, dari sini kita ketahui hasil pengukuran tekanan satunya 210, sementara tekanan atmosfernya 95 kilopascal. Nah, untuk itu kita perlu menjadikan dia ke tekanan absolut. Tekanan absolutnya, tekanan alat ukur ditambah tekanan atmosfer. Tekanan alat ukur 1 210, tekanan atmosfer 95, maka kita dapat tekanan satunya 305 kilopascal. Dan tekanan 2 sama dengan tekanan alat ukur 220 tambah tekanan atmosfer. Kita dapat tekanan 2-nya 315 kilopascal. Selanjutnya, jadi tekanan 1 305, tekanan 2 315, temperaturnya diketahui, temperatur 1 25 derajat Celcius. Ini jadikan ke Kelvin. Tambah 273 sama dengan 298 derajat Kelvin. Dan volume 1 sama dengan volume 2 atau konstan. Nah, massa udara di dalam ban, baik pada kondisi 1 dan tekanan kondisi 2, ini konstan. Ya, massa 1 sama dengan massa 2. Karena bannya tidak bocor atau bannya tidak ditambah udara, maka massa 1 sama dengan massa 2. Karena massa 1 sama dengan massa 2, maka persamaan gas idealnya bisa kita tuliskan P1 V1 RT1 sama dengan P2 V2 RT2. Nah, dari soal yang diketahui bahwa volumenya sama. Ini bisa kita hilangkan. Lalu, selanjutnya, selain volume sama, gasnya sama. Sama-sama udara, maka R-nya bisa kita hilangkan. Sehingga persamaannya bisa kita tuliskan P1 T1 sama dengan P2 T2. Yang ditanya adalah berapa T2-nya. T2 sama dengan, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. P2 per P1 kali T1. P2 tadi 315, P1 305 kali 298. Maka kita dapat T2-nya adalah 307,8 derajat Kelvin, atau ini dikurang 273, 34,8 derajat Kelvin. Nah,
Sekian untuk pertemuan keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.